menghantui saya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat Hijrah Total, jumpa lagi di channel Hijrah Total, channel kebanggaan kita, dan terus membentengi umat dan terus mengcounter tipu daya kafir sahabat. Baik sahabat, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali. Dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya sahabat menontonnya sepenggal-penggal sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melipat gandakan kebaikan sahabat atas berkat subscribe, like, komen, dan share-nya sahabat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten yang sangat di luar dari kebiasaan sahabat. Ketika ada seorang murtadin yang mengatakan bahwasanya dia bermimpi bertemu burung merpati sahabat, kemudian dia beriman kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Wow. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Ini murni memang ini adalah tipu daya busuk dari setan sahabat, yang menjerumuskan dan menghilangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga iman kita semua sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, langsung saja sahabat kita akan melihat cuplikan video ketika Bapak Murtadin ini mengakui dan bersaksi bahwasanya dia bermimpi bertemu dengan merpati dan akhirnya dia berakhir dengan kemurtadan atau dia murtad sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini dia videonya sahabat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sama seperti apa yang saya alami saat saya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan atau hidayah dari Tuhan bahwa saya harus berjumpa dengan Dia dengan proses yang begitu luar biasa. Dan saya tidak menyangka Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya diri bahwa saya adalah orang yang sangat begitu terbuang oleh orang tua saya. Saya menganggap seperti itu. Karena itulah saya mendapatkan satu pesan dari Tuhan lewat mimpi, lewat kejadian-kejadian dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap dari apa yang mau saya katakan tentang mimpi saya berjumpa dengan merpati itu, ada di channel Bapak Pastor Manugulu. Mungkin Bapak Ibu nanti boleh singgah di channel itu. Dan saya bermimpi tentang burung merpati itu adalah satu hal yang luar biasa menurut saya. Karena ketika saya bermimpi tentang burung merpati itu, saya melihat bahwa ada damai sejahtera yang saya alami. Nah, sebelum mimpi itu datang Bapak Ibu, saya sangat takut mati. Saya sangat takut akan hal-hal yang namanya kematian Bapak Ibu. Karena itulah saya juga terikat narkoba seperti ganja, gelek, ya kalau di Medan bilang, karena saya berasal dari Medan. Dan saya juga terikat dengan minuman Bapak Ibu. Kenapa saya terikat? Karena saya takut. Saya takut akan kematian Bapak Ibu. Itu yang terutama yang saya melihat bahwa kejadian-kejadian itu dalam hidup saya pada waktu itu, tahun 1997, itu rasa takut itu sangat-sangat luar biasa menghantui saya.
Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sekilas pengakuan dari Bapak Murtadin ini yang mengatakan bahwasanya dia sangat takut mati sahabat. Wow. Na'udzubillah sahabat, sangat takut terhadap mati sahabat. Padahal dalam ayat Quran sudah sangat jelas sahabat. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, pasti akan menemukan ajalnya atau wafat atau meninggal mati sahabat. Dimakan cacing tanah sahabat. Jadi sahabat, orang yang beriman adalah orang yang merindukan kepada kematian dengan persiapan amal ibadah yang disertakan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sangat beriman, orang yang mujtahid, orang yang berjihad di medan perang adalah orang yang memang merindukan kematian sahabat. Karena supaya cepat-cepat mendapatkan surganya Allah sahabat. Jadi si bapak ini kalau misalkan kita nilai dari perspektif agama Islam, ini kita nilai sahabat, ini harap dicatat kita menilainya dalam perspektif agama Islam, yaitu bapak ini kena penyakit wahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahabat, di situ dikatakan ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah dan mereka bertanya, "Wama huwa wahan?" Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, hubbu dunya wa karahatul maut. Jadi penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut terhadap kematian. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga kita tidak ada penyakit wahan dalam hati kita ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak ini kalau kita tinjau menurut ilmu agama sahabat, menurut ilmu Islam sahabat, menurut agama Islam, bapak ini positif terjangkit penyakit wahan sahabat. Makanya dia lari kepada narkoba, dia lari kepada togel, dan ya dia lari kepada mabuk-mabukan sahabat. Supaya dia merasakan ketenangan sahabat. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan ketenangan itu ala fi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang sahabat. Jadi tidak perlu lari kepada narkoba, lari kepada minuman keras, lari kepada togel, sahabat. Na'udzubillah sahabat, itu adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Oke, kita tenang di situ, tapi ketenangan kita itu semu, tidak berlangsung lama, sahabat. Baik, sahabat, kita lanjutkan videonya, sahabat. Satu saat saya bermimpi, Bapak Ibu, tentang burung merpati itu sangat memberikan damai sejahtera buat saya. Karena mimpi itulah yang membawa saya berjumpa dengan Tuhan. Oke. Karena begitu dihinggapi burung merpati itu, ternyata ada arti dalam mimpi, Bapak Ibu. Karena mimpi-mimpi kita berjumpa, kita akan mendapat sesuatu, itu mungkin Tuhan bicara tentang lewat mimpi terdahulunya, Bapak Ibu. Sebab itu, kalau kita kembali ke Alkitab, bahwa merpati itu adalah lambang dari Roh Kudus. Nah, di situ saya mengerti bahwa pada saat itulah saya berjumpa dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, ketika saya mimpi itu dihinggapi oleh burung merpati itu, saya mendapatkan damai itu. Itu nggak ada duanya di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang memberikan damai itu di dunia ini. Sampai sekarang tidak ada kecuali dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, damai itulah yang menjadi kerinduan saya pada waktu itu akan mencari Tuhan, Bapak Ibu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan. Ini si bapak ini semakin gawat ya sahabat ya. Mungkin ini dia semakin ngibul sahabat, berhalusinasi sahabat. Bagaimana mungkin mimpi itu memang membawa kita kepada Tuhan, sahabat? Itu kalau misalkan kita rasionalkan, nggak dapat dari segi rasionalkan, sahabat. Mimpi itu memang, sahabat, ada yang benar, ada yang salah, sahabat. Tapi mimpi itu digarisbawahi, sahabat. Setiap mimpi yang menyuruh bermaksiat, yang menyuruh menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu positif mimpi yang berasal dari setan, sahabat. Karena selain mimpi bertemu dengan baginda Muhammad SAW, itu mampu ditunggangi oleh setan, sahabat. Jadi setiap mimpi yang bukan kita berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah mimpi yang memang didatangkan oleh setan. Seandainya mimpi itu
menyuruh kita kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat, kalau misalkan kita tidak punya ilmu khusus dalam mentakwil mimpi seperti yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam, jadi kita tidak bisa sembarangan mentakwil mimpi sahabat. Jadi kita perlu bertanya kepada ahlinya. Fas'al ahlu dzikra in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya seandainya engkau tidak mengetahuinya. Jadi bagaimana mungkin kita langsung mentakwil mimpi sedangkan kita tidak punya ilmu sahabat. Jadi Bapak ini kalau misalkan kita tinjau dari segi agama Islam, kita tinjau dari ilmu Islam, Bapak ini kurang menuntut ilmu agama dan Bapak ini langsung mengambil kesimpulan bahwa mimpi dia itu adalah mimpi yang benar sahabat. Padahal belum tentu benar sahabat. Karena dia tidak bertanya kepada orang yang berilmu pengetahuan tinggi atau orang yang alim sahabat. Jadi itu menurut hemat saya itu dapat disimpulkan bahwa mimpi itulah mimpi yang berasal dari setan sahabat. Yang menyuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, kita lanjutkan sahabat. Setelah mimpi itu terjadi, Bapak Ibu, datanglah seorang gadis ke rumah saya. Dia adalah seorang penginjil, pemberita Yesus. Namanya Stiana Bru sendiri. Dia datang ke rumah, dia injili, dia beritakan tentang Yesus, dia bicara tentang ketuhanan Yesus. Ya. Pada saat itulah saya agak tertegun. Saya mengkaitkan dengan mimpi saya itu dengan seorang penginjil. Nah, dulu saya itu fanatik. Orang yang mungkin susah untuk percaya agama yang lain. Saya susah, apalagi namanya yang dia beritakan itu Yesus. Saya sangat anti dengan itu, Bapak Ibu. Pada saat itu, saya sangat anti dengan hal-hal yang berkaitan dengan Kristen, yang berkaitan dengan Yesus. Itu saya sangat anti, Bapak Ibu. Tapi ketika mimpi itu terjadi, dan ada pemberita Injil datang ke rumah saya, di kampung saya, di Pertegungan, di Tanah Karo, itu dia memberitakan itu ada rasa percaya diri saya timbul. Yang jadi tadinya ketakutan saya ada, itu saya mendengar dia untuk cerita tentang itu. Saya yakin bahwa dia itu pemberita kedamaian, Bapak Ibu. Nah, di situ saya tenang, di situ saya nyaman rasanya, di situ saya mendapatkan satu pewahyuan yang begitu luar biasa, atau yang disebut mungkin hidayah itu. Ketika dia menyampaikan itu, rasa damai itu, Bapak Ibu, saya alami begitu sangat-sangat damai. Untuk menceritakan dengan kata-kata itu mungkin terkadang susah untuk menceritakannya, karena damai itu beda dengan damai dunia ini, Bapak Ibu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan Bapak ini yang sangat ngibul sahabat. Dia mengatakan bahwasannya dia muslim yang fanatik sahabat. Jadi sahabat, muslim yang fanatik itu sahabat adalah muslim yang sangat mencintai agamanya sahabat. Orang yang sangat mencintai agama Islam itu dinamakan muslim yang fanatik. Kalau misalkan dia muslim fanatik, mustahil dia mabuk-mabukan, mustahil dia menggunakan narkoba, dan mustahil dia tidak menuntut ilmu agama secara luas dan menuntut ilmu Al-Quran secara luas. Itu mustahil sahabat. Karena orang yang fanatik terhadap sesuatu hal, dia sangat ingin tahu lebih dalam, lebih detail terhadap apa yang dia fanatik terhadapnya. Contoh misalkan orang yang mencintai Korea sahabat, dia pasti tahu lagunya, dia pasti tahu kehidupannya, dia pasti tahu keluarganya, ayahnya, mamanya, tempat tinggalnya, semua dia tahu karena dia fanatik sahabat. Demikian juga dengan agama sahabat. Ketika seseorang yang mengaku muslim fanatik, itu dia akan menelusuri tentang Nabi Muhammad, tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, tentang ilmu balaghah, tentang semuanya dia akan mempelajari sahabat karena dia fanatik. Ini ngibul si Bapak Murtadin ini ketika dia mengatakan dia muslim fanatik, tapi masa dia tidak tahu hukum mabuk-mabukan, hukum menggunakan narkoba adalah haram. Masa dia tidak tahu? Itu adalah suatu hal yang sangat janggal sahabat, yang sangat tidak masuk akal sahabat. Baik sahabat, Bapak Murtadin ini juga menggunakan istilah yang keliru sahabat, yaitu pewahyuan. Dia mendapat wahyu atau hidayah. Wahyu dan hidayah ini sangat berbeda sahabat. Wahyu ini adalah
firman Allah yang diturunkan kepada para nabi ya. Si bapak ini bukan nabi sahabat. Jadi keliru sahabat. Kemudian kata-kata hidayah sahabat. Hidayah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mencari kebenaran, keesaan Allah, kebenaran Allah sahabat. Maka Allah buka hatinya untuk menerima Islam sahabat. Jadi selain daripada orang yang menerima Islam dan orang yang menelusuri, meneliti tentang Al-Quran dan hadis, maka dia mustahil dapat hidayah sahabat. Kalau misalkan hidayah itu mengatakan bahwasanya Tuhan itu Yesus atau ada Tuhan selain Allah, itu bukan hidayah sahabat. Itu murni dari godaan setan yang terkutuk sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita semua sampai akhir hayat kita ya Allah. Amin ya rabbal alamin sahabat. Baik sahabat, hanya itu yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah atau yang khilaf itu murni dari kesalahan saya pribadi sahabat. Jadi saya mohon maaf kepada sahabat sekalian dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba